selaku moderator dari kelompok B yang akan memimpin presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok dari kelompok B yang pertama Siti Fadila Mahyudi, yang kedua Farah Azhara, yang ketiga Fahatul Nisa, yang kelima Larasati Sarabintang, yang keenam Nabila Hidayah, yang ketujuh Nusita Aisyah Azhara, dan terakhir Sasi Kirana. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan memaparkan terkait Building Jogja Project. Baik teman-teman, untuk mempersiapkan waktu, langsung saja kita mulai ke sesi pemaparan materi. Yang pertama akan dipaparkan oleh Nusita. Pada Nusita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu blockchain. Blockchain adalah struktur data yang digunakan untuk membuat buku besar terdesentralisasi. Blockchain terdiri dari blok-blok berurutan. Sebuah blok berisi sekumpulan transaksi khas dari blok sebelumnya, stempel waktu, nomor blok, dan sebagainya, sehingga menciptakan rangkaian blok yang terhubung satu sama lain. Setiap node di jaringan menyimpan salinan blockchain. Selanjutnya, desentralisasi aplikasi. Apa itu desentralisasi aplikasi? Desentralisasi aplikasi adalah sejenis aplikasi internet yang tidak bergantung pada server pusat, berjalan pada jaringan peer-to-peer terdesentralisasi, dan kode sumbernya bersifat open source. Tidak ada satu node pun di jaringan yang memiliki kendali di app menggunakan protokol konsensus untuk mencapai kesepakatan mengenai data yang dipublikasikan oleh peer di jaringan. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan desentralisasi aplikasi. Keuntungan pertama, dapat memberikan akses tanpa hambatan. Kedua, adanya ketersediaan data yang tinggi karena replikasi data di antara berbagai server. Yang ketiga, ketidakbergantungan pada API pihak ketiga atau penghubung yang digunakan untuk berkomunikasi antara berbagai aplikasi perangkat lunak. Kemudian kekurangan desentralisasi aplikasi. Yang pertama, aplikasi terdesentralisasi seringkali lebih lambat dan memiliki keterbatasan dalam hal skalabilitas dibandingkan dengan aplikasi terpusat, karena semua transaksi dan tindakan harus divalidasi oleh jaringan peer-to-peer yang memerlukan waktu ekstra. Yang kedua, aplikasi terdesentralisasi sering mengalami kesalahan pada sistem. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nusita. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi otonom yang terdesentralisasi. Apa itu organisasi otonom? Yaitu suatu bentuk organisasi yang beroperasi tanpa otoritas sentral yang mengakses seluruh aktivitasnya. Atau bisa dijelaskan juga yaitu yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam mengendalikan operasi serta mengawasi seluruh entitas atau sistem tersebut. Kemudian, identitas pengguna dalam DX menggunakan pasangan kunci kriptografi yaitu kunci pribadi dan kunci publik. Alat blockchain unik yang terkait dengan kunci publik digunakan sebagai bentuk identitas pengguna. Ketiga, sertifikat digital dapat digunakan untuk mengonfirmasi identitas pengguna dalam DX, atau dijelaskan juga yaitu sertifikat ini berisi informasi tentang kunci publik pengguna dan dapat diterbitkan oleh otoritas. Yang keempat yaitu kredensial dan reputasi. Ialah pengguna dapat membangun reputasi mereka dalam DX melalui tindakan positif. Dalam aplikasi tersebut atau dalam organisasi tersebut, manusia memverifikasi identitas pengguna dengan meminta pengguna mengirimkan dokumen pindaian tertentu, seperti verifikasi OTP dan sebagainya. Proses ini itu disebut sebagai kenali pelanggan Anda. Adapun contoh kasus identitas pengguna, yaitu Alice ingin menjual tulisan seninya di pasar terdesentralisasi yang berjalan di atas blockchain Ethereum. Dia membuat akun di pasar tersebut dengan menghubungkan dompet kripto Ethereum-nya yang memiliki alamat blockchain unik sebagai identitasnya. Dalam akunnya, dia mengunggah gambar lukisan, menggambarkan deskripsi, menentukan harga, dan
organisasi memberikan informasi tambahan tentang lukisan itu sendiri. Bob tertarik membeli lukisan tersebut. Dia dapat melihat deskripsi lukisannya, harga yang diminta oleh Alice, dan juga dapat melihat alamat blockchain yang terkait dengan penjual, yaitu Alice. Meskipun Bob tidak tahu identitas pribadi terhadap Alice, dia tahu bahwa ini adalah alamat blockchain yang terkait dengan penjual. Setelah Bob memutuskan untuk membeli lukisan, dia mengirimkan pembayaran dalam bentuk cryptocurrency Ethereum ke alamat blockchain yang telah diberikan oleh Alice. Transaksi ini direkam di blockchain dan dapat dilihat oleh semua orang, menunjukkan bahwa Bob telah membeli lukisan tersebut. Dengan demikian, identitas pengguna dalam kasus ini terkait erat dengan alamat blockchain mereka, yang menyediakan cara untuk mengidentifikasi pemilik aset dan tindakan yang mereka lakukan dalam dasar terdesentralisasi tanpa mengungkapkan dengan identitas pribadi seperti nama atau alamat fisik. Hal ini memungkinkan privasi yang lebih besar bagi pengguna sambil memastikan integritas transaksi dalam lingkungan terdesentralisasi. Selanjutnya, akun pengguna dalam IM. Akun pengguna dalam IM tidak selalu terkait dengan identitas pribadi pengguna seperti nama atau alamat email. Akun pengguna digunakan untuk menyimpan, mengirim, dan menerima mata uang kripto. Ini berarti akun pengguna seringkali terkait dengan saldo aset yang dimiliki oleh pengguna. Transaksi yang dilakukan oleh akun pengguna dalam IM direkam di blockchain atau buku besar terdesentralisasi. Ini berarti bahwa semua transaksi bersifat transparan dan tidak dapat diubah, menciptakan tingkat kepercayaan. Kalau itu melakukan perubahan pada data akun pengguna, itu perlu menandatangani perubahan tersebut menggunakan kunci pribadinya yang digunakan oleh pengguna. Baik, terima kasih kepada Najwa. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Farhan. Kepada Farhan, dipersilakan. Ya baik, selanjutnya ada mata uang internal DX. Mata uang digital yang digunakan di dalam ekosistem aplikasi tersentralisasi ini tidak memiliki kurs tetap, digunakan untuk berbagai tujuan dalam DX dan nilainya bisa bervariasi. Mata uang ini sering dikontrol oleh kontrak pintar dalam jaringan blockchain dan berperan penting dalam memotivasi partisipasi dan transaksi dalam DX. Sebagai dasar, DX memiliki mata uang internal bawaan yang bernama mata uang internal bawaan digunakan untuk berbagai transaksi dan fungsi di dalam platform yang bersangkutan seperti pembelian barang atau layanan, pembayaran biaya transaksi dan lainnya. Adapun kekurangan dari mata uang internal DX tidak lagi gratis untuk digunakan. DX yang diizinkan. DX sepenuhnya terbuka dan tanpa izin, artinya siapapun dapat berpartisipasi tanpa harus memiliki identitas. Di sisi lain, DX yang memiliki izin tidak terbuka untuk semua orang untuk berpartisipasi. Untuk bergabung dengan DX yang memiliki izin, pengguna memerlukan izin sehingga protokol konsensus DX yang tidak memiliki izin mungkin tidak berfungsi dengan baik di DX yang memiliki. Oleh karena itu, pengguna yang memiliki protokol konsensus yang berbeda dengan DX tanpa izin DX yang diizinkan tidak memiliki mata uang internal. Selanjutnya ada buku besar. Pada dasarnya adalah daftar transaksi yang mencatat semua aktivitas dalam sistem, berbeda dengan database yang memungkinkan penambahan, perubahan, dan penghapusan data transaksi. Selanjutnya ada Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang yang terdesentralisasi yang keberhasilannya menunjukkan betapa kuatnya DX yang mendorong untuk membangun DX lain. Apakah Bitcoin sah? Penggunaan Bitcoin dan mata uang kripto serupa dianggap ilegal di banyak negara. Namun ada beberapa negara yang telah menjadikannya ilegal. Sementara sebagian besar negara belum mengambil keputusan resmi terkait hal ini. Beberapa alasan mengapa beberapa negara mungkin menganggapnya ilegal atau belum mengambil keputusan
mata uang virtual seperti Bitcoin dan potensi penghindaran pajak yang terkait dengan penggunaannya. Dan mengapa seseorang menggunakan Bitcoin? Meskipun jaringan Bitcoin digunakan terutama untuk mengirim dan menerima Bitcoin, ada beberapa alasan buat mengapa orang menggunakan Bitcoin. Keuntungannya utama adalah kemudahan dan kecepatan dalam mengirim dan menerima pembayaran di seluruh dunia. Biaya transaksi Bitcoin juga seringkali lebih rendah daripada biaya transaksi pembayaran online konvensional. Selain itu, Bitcoin memiliki keamanan tambahan karena transaksi memerlukan tanda tangan dengan kunci pribadi yang hanya dimiliki oleh pemiliknya. Selanjutnya, silakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kakak. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Cindy. Kalau ini dipersilakan. Selanjutnya dari Ethereum, ini adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembangan di apps dengan menggunakan kontrak pintar. Kontrak pintar ini adalah merupakan program yang berjalan di atas Ethereum dan dapat digunakan untuk mengotomatiskan berbagai tugas. Kontrak pintar beroperasi sesuai dengan logika program yang ditentukan tanpa risiko downtime, sensor, penipuan, atau campur tangan pihak ketiga. Keuntungan utama penggunaan Ethereum untuk mengembangkan kontrak pintar adalah kemudahan interaksi antara kontrak pintar. Ethereum ini menyediakan infrastruktur yang memudahkan kontrak pintar untuk saling berinteraksi tanpa perlu mengkhawatirkan masalah protokol konsensus atau bahkan infrastruktur lainnya. Ethereum ini memiliki mata uang internal yang disebut Ether yang diperlukan untuk menjalankan dan berinteraksi dengan kontrak pintar. Di sini ada dompet Ethereum. Dompet Ethereum adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses Ether atau yang biasa disebut ETH, mata uang kripto yang digunakan dalam jaringan Ethereum. Proyek Hyperledger. Hyperledger ini adalah satu proyek yang didedikasikan untuk membangun teknologi di apps yang berizin. Hyperledger ini menggunakan struktur data blockchain. Blockchain yang berbasis Hyperledger saat ini dapat memilih untuk tidak memiliki protokol konsensus, atau menggunakan protokol konsensus PBFT, Practical Byzantine Fault Tolerance. Di sini ada Filecoin. Filecoin ini adalah suatu sistem file terdesentralisasi yang mirip dengan IPFS dengan mata uang internal untuk memberi insentif pada node agar menyimpan file sehingga meningkatkan ketersediaan file dan menjadikannya lebih seperti sistem file. Node di jaringan akan mendapatkan Filecoin untuk menyewa ruangan disk dan untuk menyimpan atau mengambil file Anda perlu mengeluarkan Filecoin. Nah, di sini ada Memcoin. Memcoin ini adalah database nilai kunci yang terdesentralisasi. Ia juga memiliki mata uang internal yang disebut Memcoin. Memcoin menggunakan struktur data blockchain dan protokol konsensus bukti kerja. Memcoin ini menggunakan struktur data blockchain dan protokol konsensus bukti kerja. Memcoin juga dapat digunakan untuk mengimplementasikan DNS terdesentralisasi dan inilah kegunaannya. Baik, terima kasih kepada Cindy. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Gadisara dipersilakan. Selanjutnya ada proof atau garpu. Dalam konteks blockchain mengacu pada perubahan atau percabangan dalam rantai blok yang ada. Ini bisa terjadi karena adanya perselisihan atau pembaruan dalam protokol blockchain yang diadopsi oleh jaringan. Ada 3 macam garpu. Yang pertama ada garpu keras. Biasanya terjadi ketika ada perbedaan pandangan dalam komunitas blockchain tentang bagaimana jaringan seharusnya beroperasi atau ketika ada perubahan mendasar dan memerlukan pemutusan kompatibilitas dengan versi sebelumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu garpu lunak. Biasanya digunakan untuk mengimplementasikan perubahan yang lebih kecil atau perbaikan kecil dalam protokol yang masih dapat diterima oleh sebagian besar komunitas blockchain. Yang ketiga adalah garpu biasa.
dalam konteks ini adalah suatu perubahan yang dilakukan dalam blockchain yang tidak menyebabkan terjadinya pemisah antara dua rantai blockchain yang berbeda. Selanjutnya ada perbedaan antara dompet online dan offline. Yang pertama ada dompet yang bisa dinyatakan online ketika terhubung ke dalam internet. Misalnya dompet yang disimpan di Get, situs web atau database apapun, dan sebagainya, disebut dompet online. Dompet online juga disebut dompet panas, dompet web, dompet yang di hosting, dan sebagainya. Sedangkan dompet bisa dikatakan sebagai dompet offline jika tidak terhubung ke dalam internet. Misalnya dompet yang disimpan di flash disk, file text, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengenalan fungsi derivasi kunci. Fungsi derivasi kunci digunakan untuk menghasilkan kunci tambahan dari kunci awal. Kunci tambahan ini biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, seperti enkripsi data, pembuatan tanda tangan digital, autentikasi, atau untuk mengakses data yang terenkripsi. Selanjutnya saya silakan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Farah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rani Larasati. Ada Larasati, silakan. Baik, selanjutnya ada pengantar Oreclass. Oreclass adalah layanan yang bertujuan untuk memungkinkan kontrak pintar mengakses data dari blockchain lain dan World Wide Web. Layanan ini saat ini aktif di Bitcoin dan testnet serta mainnet Ethereum. Selanjutnya pengantar Light Wallet. BIP32 adalah standar untuk membuat hierarki kunci yang memungkinkan dompet menghasilkan banyak alamat dan kunci privat terkait dengan satu kunci master. Selanjutnya BIP39 digunakan untuk menciptakan frasa kemudian yang mudah diingat dari angka acak yang berguna untuk memungkinkan dompet jika perlu. Biasanya terdiri dari 12 atau 24 kata. Selanjutnya BIP44 memperkenalkan hierarki kunci yang terstruktur untuk manajemen berbagai jenis cryptocurrency dalam satu dompet. Ini juga mengatur penggunaan kode koin unik atau coin type untuk mengidentifikasi cryptocurrency. Dengan menggabungkan ketiganya, dompet guna menjadi lebih aman, efisien, dan dapat mengelola berbagai jenis cryptocurrency dalam satu dompet. Selanjutnya, membangun platform penerapan kontrak. Membangun platform penerapan kontrak adalah proses pengembangan sistem atau aplikasi yang memungkinkan para pihak untuk membuat, mengelola, dan menjalankan kontrak secara digital. Ini melibatkan penggunaan teknologi seperti blockchain atau perangkat lunak khusus untuk mengotomatisasi proses kontrak, termasuk pembuatan, pelaksanaan, dan pemantauan kontrak secara efisien. Platform ini membantu mengurangi risiko kesalahan manusia, meningkatkan transparansi, dan memberikan keamanan dalam pelaksanaan kontrak. Selanjutnya, membangun kontrak taruhan. Membangun kontrak taruhan melibatkan pembuatan perjanjian formal antara dua pihak yang bertaruh pada hasil suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Kontrak ini menentukan aturan, taruhan, dan hasil yang akan diikuti. Biasanya, uang atau nilai lainnya dipertaruhkan, dan kontrak ini dapat disusun secara tertulis atau digital. Setelah kejadian yang dipertaruhkan terjadi, kontrak akan menentukan pemenang dan pembayaran hadiah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sasi. Berdasarkan dipersilakan. Yang selanjutnya ada memulai dengan kontrak travel. Kontrak travel merujuk kepada kontrak pintar
teori dengan kumpulan tipe MIM yang 4. Selain itu, ini tidak dikonfigurasi untuk melakukan hal lain. Untuk menjalankan server web, jalankan perintah ini. Sajikan truffle. Selanjutnya ada memasang truffle. Truffle berfungsi di OS X, Linux, dan Windows. Truffle mengharuskan Anda menginstal Node.js versi 5.0. Pada saat penulisan ini, Truffle versi stabil terbaru adalah 3.1.2, dan kami akan menggunakan versi ini. Untuk menginstal Truffle, Anda hanya perlu menjalankan perintah ini: npm install Truffle. Selanjutnya ada blockchain konsorsium. Apa itu blockchain konsorsium? Blockchain konsorsium atau konsorsium blockchain adalah jenis jaringan blockchain yang dioperasikan oleh sekelompok organisasi atau entitas yang bekerja sama untuk mengelola dan mengontrol blockchain tersebut. Dalam blockchain konsorsium, akses ke jaringan terbatas pada anggota konsorsium, dan mereka bersama-sama membuat keputusan tentang operasi, kebijakan, dan aturan jaringan. Selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan konsensus bukti otoritas. Konsensus bukti otoritas adalah salah satu mekanisme konsensus yang digunakan dalam teknologi blockchain. POE adalah alternatif dari mekanisme konsensus bukti kerja, proof of work, yang digunakan dalam jaringan seperti Bitcoin, atau bukti saham, proof of stake, yang digunakan dalam jaringan seperti Ethereum. Dalam konsensus POE, bukan komputer yang memecahkan tugas komputasi yang rumit atau memiliki sejumlah besar mata uang kripto yang memiliki kekuasaan, tetapi otoritas yang telah diakui dan diizinkan yang bertanggung jawab atas validasi transaksi dan pembuatan blok baru. Yang terakhir ada pengantar paritas. Paritas adalah node Ethereum yang ditulis dari awal untuk kebenaran verifikasi, modularisasi jejak. Berdasarkan pembahasan hari ini, kesimpulan utama yang dapat diambil adalah teknologi blockchain memainkan peran kunci dalam pengembangan aplikasi terdesentralisasi IX dan struktur data yang terdesentralisasi. IX adalah aplikasi internet yang berjalan pada jaringan peer-to-peer terdesentralisasi dan memanfaatkan kontrak pintar untuk mencapai kesepakatan data antar pengguna. Pengguna dalam IX mengidentifikasi diri mereka melalui kunci kriptografi dan alamat blockchain yang memberikan privasi yang lebih besar sambil memasangkan integrasi transaksi. Selain itu, IX menggunakan mata uang internal untuk berbagai tujuan dalam ekosistemnya dan sering memiliki struktur organisasi otonom yang terdesentralisasi. Blockchain adalah buku besar terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi dan aktivitas dalam sistem. Ethereum adalah platform yang memungkinkan pengembangan IX dengan menggunakan kontrak pintar yang beroperasi sesuai dengan logika program yang ditentukan tanpa resiko downtime. Secara keseluruhan, teknologi blockchain dan IX memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan aplikasi dan data di dunia digital dengan fokus pada desentralisasi, keamanan, dan privasi pengguna. Setelah penyampaian materi, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya ya, cryptocurrency Ethereum kan nama saya Jenny. Cryptocurrency kan aset digital beroperasi pada Bitcoin. Ethereum kan platform terdesentralisasi.
Nah, cryptocurrency Ethereum itu seperti apa atau bagaimana? Terus apa manfaatnya? Kenapa pembayaran di ini tuh dikatakan aman dan itu dulu. Perkenalkan, nama saya Model Lagi. Jadi saya ada di bertanya. Bagaimana cara menggunakan kontrak pintar menggunakan Travel? Saya mau bertanya. Izin bertanya. Pada poin sampel travel itu kan disebutin kumpulan tipe MIME. Nah, tipe MIME itu seperti apa? Dan kan ini ada kumpulan ya, berarti ada beberapa tipe MIME. Nah, bisa disebutin nggak apa itu kumpulannya dan dijelasin apa itu MIME-nya? Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Pertanyaannya kami ditampung terlebih dahulu, selain itu disimulasikan oleh kelompok kami, dan terakhir baru kami mencoba. Membuat file dengan kontrak Anda di dalamnya gitu. Misalnya pakai kode mycontract.sol. Kemudian ada yang namanya migrasi dalam direktori migration, yang mana migrasi ini memberitahu Travel bagaimana harus mendeploy kontrak kita ke jaringan blockchain. Jadi di step yang ketiga ini kita membuat file JavaScript yang menentukan aplikasi yang udah kita buat, akun yang udah kita buat gitu. Ini ada kodenya juga, JavaScript, yang mana ini sedikit ribet ya kodenya. Juga edit file travel.js, yang mana script ini itu tergantung pada versi travelnya yang kita buat gitu. Untuk mengkonfigurasi jaringan SRM-nya akan ada beberapa jenis konten dan menu. Nah, terakhir itu jalankan perintah berikut untuk mendeploy kontak jaringan kita. Intinya untuk menggunakan kontak pintar, menggunakan browser ini ada beberapa step, ada beberapa langkahnya. Nah, di setiap beberapa langkah itu ada kode-kode khususnya. Mungkin bisa lebih dipahami, supaya kita lebih paham lagi. Mungkin Laili bisa cari pembahasannya lebih lanjut terkait kode-kodenya, karena saya juga di sini sulit untuk menyebutkan kode-kodenya ya. Mungkin Laili pernah lihat kode JavaScript itu kayak gimana, yang mana kayak ada travel.js ataupun config.js, nah itu sulit untuk dijelaskan. Mungkin sebenarnya saya kalau kontrak pintar atau smart contract itu sebenarnya sudah ada peraturannya. Kalau kalian coba-coba cari di namanya pasal hukum perdata, pasal KUHP 1313. Mungkin saya saran nanti bisa kalian coba. Intinya kalau smart contract di Indonesia itu memang sudah ada legitimasi hukumnya. Jadi, kalau contoh smart contract itu apa? Kalau kalian misalnya main saham, main yang tadi token cryptocurrency, kalau kalian lotre gitu, itu salah satu smart contract gitu. Nah, ada beberapa lainnya. Ada lagi yang ditanyakan? ya dari